Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfikrianur, mahasiswa IAIN Samarinda, jurusan Hukum Ekonomi Syariah semester 1. Hari ini saya akan menjelaskan tugas bahasa Indonesia, yaitu cara memparafrasa. Tidak berlama-lama, langsung saja kita mulai. Parafrasa. Parafrasa adalah cara memasukkan pemikiran orang lain ke dalam tulisan Anda tanpa menggunakan kutipan langsung. Anda bisa menggunakan parafrasa untuk membuktikan atau mendukung ide. Jika ingin menggunakan parafrasa, Anda harus bisa menyajikan ide penulis asli dengan akurat, menggunakan kata-kata sendiri. Setelah itu, pastikan Anda memasukkan sumbernya dengan benar. 1. Memeriksa kutipan. Pilih 1-3 kutipan. Jangan berusaha memparafrasakan terlalu banyak informasi sekaligus. Fokuslah pada kalimat yang paling efektif dalam mendukung ide atau argumen Anda, dan padatkan menjadi satu pernyataan parafrasa. Jika Anda ingin menggunakan teks yang lebih panjang, sebaiknya tulis ringkasan. Ringkasan lebih luas daripada parafrasa karena fokus pada poin utama, seluruh bagian, dan meringkas teks secara keseluruhan. Parafrasa fokus pada ide atau konsep utama dalam karya yang lebih besar. Pilih kutipan yang mendukung argumen secara langsung. Misalnya, data statistik yang dimuat dalam artikel atau pendapat ahli tentang masalah yang Anda tulis. Buat anotasi kutipan dengan mengidentifikasi ide utama dan detail pendukung. Tentukan apa yang disampaikan penulis seperti poin atau argumen utama. Kemudian, catat bagaimana mereka mendukung ide tersebut. Apa arti kutipan tersebut secara keseluruhan? Tulis catatan mendetail. Ini membantu Anda memahami kutipan dan juga memadatkan catatan ke dalam satu parafrasa. Misalnya, Anda memilih kutipan ini. Di luar harapan, pemasangan lampu lalu lintas tidak mengurangi tingkat kemacetan di jalan ini. Waktu tempuh dari pusat kota ke daerah pemukiman terdekat rata-rata 40 menit sebelum lampu lalu lintas dipasang. Setelah pemasangan, rata-rata waktu tempuhnya adalah 38 menit, perbedaan yang tidak signifikan. Dalam kutipan ini, ide utama penulis adalah lampu lalu lintas tidak menyelesaikan masalah kemacetan di jalan tersebut, dan detail pendukungnya adalah statistik berupa waktu tempuh yang tidak terlalu berbeda sebelum dan setelah pemasangan. Parafrasakan kutipan jika kata-katanya tidak lebih penting daripada ide itu sendiri. Jika Anda bisa mengekspresikan ide yang sama dengan kata-kata berbeda, sebaiknya gunakan parafrasa. Ini memastikan kata-kata Anda lebih banyak, plus Anda tidak perlu memasukkan terlalu banyak kutipan. Parafrasa merupakan ide terbaik untuk mengutip data, fakta, atau statistik. Anda bisa menggunakan parafrasa untuk menghindari terlalu banyak kutipan langsung. Parafrasa memadatkan ide dalam kutipan dan mengubah bahasa orisinal. Parafrasa tetap harus diberi referensi. Jika tidak, berarti Anda melakukan plagiarisme. Misalnya, gunakan kutipan langsung pada dialog, puisi, pidato, atau frasa unik. Sementara itu, informasi lain bisa diparafrasakan. Hindari parafrasa jika frasa kutipan langsung itu penting. Kutipan langsung lebih penting jika Anda membutuhkan kata-kata asli penulis untuk mempertahankan makna, otoritas ahli yang menyatakannya, dan penyusunan kata yang mengesankan. Misalnya, Anda bisa mengutip langsung kata-kata Muhammad Hatta. Kurang cerdas dapat diperbaiki dengan belajar, kurang cakap dapat dihilangkan dengan pengalaman, namun tidak jujur sulit diperbaiki. Karena kata-kata aslinya itu sangat penting. Sebaiknya gunakan kutipan langsung untuk kata-kata tokoh politik, selebritas, atau penulis. Jika bahasa teks Anda penting, kutipan langsung mungkin yang terbaik. Akan tetapi, Anda bisa memilih untuk memparafrasakan paragraf atau kalimat panjang supaya lebih ringkas dan padat. 2. Menggunakan kata-kata sendiri. Baca lagi kutipan yang akan digunakan. Anda harus benar-benar memahami kutipan sebelum bisa membuat parafrasanya dalam beberapa kasus. Kutipan harus dibaca berulang kali. Fokuslah pada ide dalam kutipan, apa yang ingin disampaikan oleh penulisnya. Misalnya, Anda bisa membaca ulang kutipan, memeriksa catatan, dan membaca kutipan itu lagi. Nyatakan ulang ide menggunakan kata-kata sendiri. Gunakan catatan dan pemahaman Anda terhadap teks secara keseluruhan. Jangan hanya mengganti kata-kata dalam kutipan orisinal,
dengan sinonimnya karena itu tetap terhitung plagiarisme. Sebaliknya, pastikan paraprasa Anda orisinal. Artinya, Anda juga harus menggunakan struktur kalimat berbeda yang sesuai dengan gaya esai Anda. Misalnya ini kutipan asli. Hasil kami menunjukkan bahwa 40% pemilih dalam pemilu kada belum memutuskan pemilihan mereka sampai sudah tiba di TPS. Kalimat ini termasuk plagiarisme. Hasil penelitian mereka mengindikasikan bahwa 40% orang yang memilih dalam pemilu kada baru memutuskan akan memilih siapa setelah berada di dalam bilik TPS. Jadi sebaiknya tulis seperti ini. Berdasarkan studi ini, 40% masyarakat menunggu sampai mereka sudah berada di TPS pemilu kada untuk memilih siapa yang akan memimpin mereka. Bandingkan paraprasa Anda dengan kutipan asli. Baca kedua kalimat tersebut dengan bersuara, pastikan idenya sama, tetapi kata-katanya berbeda. Paraprasa harus cukup beda supaya tidak termasuk plagiarisme, tetapi tidak menyimpang dari maksud si penulis. Revisi lagi jika Anda tidak yakin apakah paraprasa sudah cukup mencerminkan kutipan asli. Cobalah meminta orang lain membaca kutipan asli dan paraprasa Anda. Minta masukan tentang apa paraprasa Anda sudah cukup merefleksikan ide penulis. Pastikan paraprasa Anda mencerminkan maksud penulis. Kadang tanpa sadar paraprasa keluar dari konteks kutipan sehingga tidak sesuai dengan maksud penulis. Paraprasa tersebut menungguk argumen Anda, tetapi tidak akurat. Apapun yang dikutip dari sumber harus mencerminkan maksud penulis asli dalam konteks karyanya secara keseluruhan. Misalnya, penulis asli menyatakan studi kasus tentang pemilihan khusus di kota kecil tentang memperbolehkan anjing di taman kota. Di dalamnya ada kutipan, ketika kami berbicara dengan masyarakat yang memilih menentang, kami mendapati sebagian besar dari mereka tidak bermasalah dengan keberadaan anjing itu sendiri. Akan tetapi, mereka tidak suka cara pendukung menekan mereka untuk mengubah peraturan taman. Jika masalah Anda membahas pemilihan secara umum, keliru jika Anda menggunakan kutipan seperti ini. Menurut Budiman, sebagian besar orang yang berpartisipasi dalam pemilihan lebih peduli pada kampanye daripada pemilihan itu sendiri. Ini tidak merefleksikan maksud asli penulis. Jangan menggunakan tanda kutip pada paraprasa. Oleh karena itu, paraprasa ditulis dengan kata-kata Anda sendiri. Tidak perlu menggunakan tanda kutip untuk menggapitnya. Tulis saja seperti bagian teks lain yang menggunakan bahasa Anda sendiri. Gunakan tanda kutip untuk menggapit kata-kata unik yang dibutuhkan untuk menyampaikan maksud penulis asli. Misalnya, ketika mengutip frasa dari buku Freakonomics oleh Stephen J. Dubner dan Stephen Levin, Anda harus menggapit istilah Freakonomics dalam tanda kutip. 3. Memasukkan sumber kutipan. Periksa panduan gaya kutipan yang diingat instruktur. Panduan yang paling populer adalah MLA, APA, dan Chicago Style. Anda harus mengikuti panduan ketika menyertakan sumber kutipan baik berupa paraprasa dalam teks maupun halaman sumber di akhir makalah. Periksa panduan tugas atau bicara dengan instruktur. Jika menggunakan gaya kutipan yang keliru, mungkin Anda tidak akan menerima nilai penuh. Gunakan tanda kurung untuk kutipan dalam teks dengan gaya MLA atau APA. Anda harus menyertakan sumber paraprasa tepat setelahnya. Masukkan informasi publikasi dalam tanda kurung setelah paraprasa. Jika menggunakan MLA, masukkan nama belakang penulis dan nomor halaman dalam tanda kurung. Misalnya, anak-anak harus bermain di luar ruangan selama 1 jam setiap hari dalam kurung Lopez 25-27. Untuk format APA, Anda harus memasukkan nama penulis dan tahun publikasi. Misalnya, anak-anak harus bermain di luar ruangan selama 1 jam setiap hari dalam kurung Lopez 2018. Jika Anda memasukkan nama penulis dalam paraprasa dengan kedua format tersebut, Anda boleh tidak menyatakan namanya lagi dalam sumber. Untuk MLA, tulis seperti ini. Menurut Lopez, anak-anak harus bermain di luar ruangan selama 1 jam setiap hari 25-27. Masukkan catatan kaki untuk Chicago Style. Setelah paraprasa, masukkan angka kecil di dekat tanda titik. Kemudian, gunakan alat format di program prosesor kata untuk masukkan catatan kaki di bawah halaman. Masukkan semua informasi publikasi dari halaman bibliografi, akan tetapi tulis nama depan penulis lebih dahulu, diikuti nama belakang.
Awali nomor catatan kaki dari 1 dan selanjutnya. Berikut contoh catatan kaki. Buatlah halaman karya yang dikutip, referensi atau bibliografi. Anda harus mempersiapkan sumber kutipan sesuai gaya yang ditentukan. Tiap tipe sumber memiliki format tersendiri untuk mencatat informasi penulis, judul, atau penerbit. Halaman karya yang dikutip untuk gaya MLA, halaman referensi untuk APA. Dalam Chicago Style, Anda harus membuat bibliografi. Oke, selesai sudah penjelasan dari saya. Itu tadi adalah tips-tips atau cara-cara memparafrasekan suatu kutipan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Oh iya, jangan lupa untuk follow Instagram saya di al_fikrian. Terima kasih. Sampai jumpa.